Shalom sahabatku yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kemarin saya berjanji untuk membahas kembali satu tema, sambungan sebetulnya dari pembahasan Kejadian pasal 3 ayat 15. Yang mana tema pokok atau tema utama kita pengharapan pada Sang Mesias. Dalam bahasa Ibrani, Hatikvah Lamasiak. Dan hari ini saya akan membahas keturunan perempuan dari garis tumit. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana berkata fe'eifah dan permusuhan dan atau balas dendam kesumat berdarah. Ashid beingkah ufein haishah. Aku akan mengadakan di antara engkau dan di antara perempuan itu ufein sarakha, dan di antara keturunanmu atau benihmu ufein sarah, dan di antara keturunannya atau benihnya hu yesufeka. Kata hu di sana berarti bermakna dia, yesufeka. Kata yesufeka akan meremukkan kamu. Garis bawahi kata hu, dia. Ros pada kepala. Fe'atah dan kamu teshufenu, engkau akan meremukkan dia. Akef pada tumit. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kata fe'eifah, permusuhan atau perseteruan, ini mempunyai makna yang sangat dalam dan berasal dari sores atau akar kata eifah, yang maknanya adalah permusuhan atau perseteruan, atau bisa juga bermakna balas dendam kesumat berdarah yang ada di lubuk hati manusia. Nah, sahabatku, keturunan perempuan dari garis tumit. Nampaknya Allah secara khusus menyebut kata tumit dalam bahasa Ibrani Akef, yang ada hubungannya dengan nama Yakub. Dalam menubuatkan keturunan perempuan yang kelak akan menjadi sang penebus dosa yang terjadi sejak kejatuhan manusia itu. Sahabatku, bahwa Mesias sang penebus dosa itu lahir dari garis keturunan Abraham dan garis keturunan Yakub, yang namanya berasal dari kata Akef, yang mana kata Akef ini berarti tumit, yang bermakna tumit. Sahabat bisa bayangkan, coba menggarisbawahi, karena di dalam Kejadian berkata, Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Maksudnya dari perempuan itu, meremukkan kepala si ular. Dan engkau di sana ular, akan meremukkan tumitnya. Tumit. Saya berpikir secara logika, apa maksudnya? Tumit ternyata bermakna, kata tumit ini bermakna, atau yang kemudian hari, kata tumit ini kemudian hari menjadi nama Yakub. Dan garis keturunan itu lahir dari wanita itu dan digariskan melalui Yakub. Bahwa Mesias sang penebus dosa itu lahir dari garis keturunan Abraham dan garis keturunan Yakub, yang namanya berasal dari kata Akef, tumit. Jadi bukan suatu kebetulan bahwa sang Mesias itu lahir dari garis Yakub yang juga disebut Israel. Yohanes 4 ayat 22. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bangsa Israel. Nama lain dari Yakub itu Israel.
Jadi sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil yang pertama atau Besorat Harisona oleh Bapak Gereja Irianus menyebut Kejadian pasal 3 ayat 15 sebagai proto-evangelion. Dalam bahasa Ibrani Besorat Harisona, atau dalam istilah Latin proto-evangelium, artinya Injil yang pertama atau kabar baik yang pertama. Pernyataan Allah tentang keselamatan, yaitu firman Allah yang nuzul atau yang dilahirkan ke bumi untuk misi keselamatan bagi manusia, misi keselamatan bagi saudara dan saya, bagi sahabat dan saya, dari hukum, untuk menyelamatkan manusia dari hukum dosa, yaitu kematian kekal. Kemudian sahabatku, proto-evangelion menjadi istilah dalam ilmu teologi. Istilah tersebut berasal dari penggabungan kata Yunani protos atau berarti pertama, dan evangelion dibaca evangelion, artinya kabar baik atau Injil. Dengan demikian disebut sebagai Injil pertama atau proto-evangelion, atau disebut dengan istilah Latin proto-evangelium. Sebab di dalam ayat itu yang kita baca di Kejadian pasal 3 ayat 15 ya, terkandung janji pertama mengenai penebusan di dalam Alkitab yang kita pegang. Dan hal-hal kemudian terjadi setelah ayat itu dituliskan dalam Alkitab. Ini menjadi sebuah atau dinyatakan oleh Allah melalui Kejadian pasal 3 ayat 15. Sahabatku, seorang pengkhotbah besar berasal dari Inggris namanya Charles Simeon menyebut ayat ini sebagai ringkasan dari seluruh Alkitab. Ada juga yang menyebut Alkitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ini sebagai dasar atau fondasi dari semua berita Alkitab. Ada lagi yang menyebut sebagai tugu pernyataan dari semua janji-janji Allah. Jadi dengan demikian, ini adalah sebuah kabar baik yang pertama bahwa Yesus Kristus adalah yang disebut sebagai keturunan perempuan pada suatu hari nanti. Dia lahir dari seorang perempuan, Matius 1 ayat 20. Yang sebentar lagi, hari Jumat minggu depan, kita akan merayakan ibadah atau beribadah Jumat Agung. Ibadah ini bukanlah ibadah kedukaan, tetapi ibadah sukacita. Mengapa? Karena Yesus menang melawan maut. Menang melawan maut. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Untuk sahabat dan saya. Sehingga dengan demikian Matius 1 ayat 20. Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yesaya 7 ayat 14. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Nah ini, nubuatan Yesaya digenapi di Matius 1 ayat 20. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Makanya kemarin saya sudah bahas di video saya yang lalu. 3 menit. Immanuel. Immanuel. Ya, Allah beserta kita. Dan kelahirannya di muka bumi itu untuk menghancurkan kepala ular. Dalam proses tumit akan memar, akan hancur. Itu merujuk kepada peristiwa di kayu salib. Jadi merembukan tumit, ya, itu merujuk pada proses, ya, merujuk kepada peristiwa di mana Yesus berada di kayu salib. Dia diludahi, dia disiksa, dicambuk, dihancurkan, ditombak, dan lain sebagainya.
semua itu terjadi. Nubuatan itu digenapi. Singkatnya, ayat ini menubuatkan bahwa akan ada seorang penebus yang memenangkan pertarungan atas kayu salib. Dan dialah Yesus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, mengalahkan maut dan bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, menjadi contoh bagi orang yang percaya kepada Dia akan menerima keselamatan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.